hobi BMX, saya jadi berhenti. Tapi mungkin ide itu yang menjadikan teman-teman alumni menjadi ngeh bahwa ada si Umed di sini bikin kedai kopi dan punya ide yang nggak biasa gitu. Dengan bergabungnya di sana, saya menjadi banyak berkah justru, bahkan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Wildan Kamal, yang biasa dipanggil si Umed. Perkenalan pertama mungkin nama asli Wildan Kamal, lahir di Tasikmalaya, sekolah juga di sana, beranjak remaja, tingkat SMP dan SMA ke Garut, di Doarkom 6 tahun. Mungkin masa-masa yang cukup banyak kenangan, tapi kalau misalkan kenangannya selama nyantri dan segala macam, nanti aja ceritanya. Tapi kenangan yang paling membekas adalah bisa jadi salah satu penjegal beberapa hobi BMX. Saya jadi berhenti, berlatih badminton terhenti, senang teater pun terhenti. Tapi dengan 6 tahun di pesantren, tetap akan selalu ada momen, akan ada selalu dinamika. Beres pesantren, tahun 99, sempat ke Tasik setahun lagi, kerja. Terus 2000-an ke Bandung, sampai 14 tahun kemudian. Di Bandung kuliah, kerja, bersosialisasi, banyak bergaul, banyak kegiatan, ikut acara ini, ikut kegiatan apapun lah. Tapi ternyata kegiatan-kegiatan tersebutnya tidak lepas dari hal-hal yang sifatnya kreativitas, kepemimpinan juga ada, kepemimpinan dan organisasi. Karena sialnya begitu datang ke Bandung, saya mencantelkan diri ke organisasi. Kenapa dibilang sial? Karena tidak ada cita-cita ataupun keinginan sama sekali. Tapi dengan bergabungnya di sana, saya menjadi banyak berkah justru, bahkan sampai sekarang. Singkat cerita, di Bandung 14 tahun, menikah. 2014 saya dan keluarga ke Garut. Belum sama keluarga, tapi saya dengan beberapa teman mendirikan kedai kopi asli Garut, bertempat di Tarogong, dan buta peta tentang pemasaran. Mau siapa segmennya, seperti apa jualan dan segala macam. Tapi karena dianggap sebagai bapak multi angkatan, saya akhirnya mencoba menghimpun teman-teman ataupun alumni-alumni Doarkom yang ada di Garut. Dan di sana pengen kelihatan beda, kedainya juga tidak seperti kedai-kedai yang ngetop atau nge-hype kebanyakan gitu. Kita bikin public space. Di acara itu kita bikin semacam soft launching mengundang para alumni, dan silahkan ditebak bahwa waktu itu bintang tamunya adalah Mang Ohir. Satu ikon untuk para alumni bahwa Mang Ohir adalah salah satu tetua yang ada di Doarkom saat itu. Meskipun sudah nggak di DEA kalau nggak salah. Pengajian pasti ada dari beberapa alumni. Tausiah ada juga, doa bersama juga ada. Tapi mungkin ide itu yang menjadikan teman-teman alumni menjadi ngeh bahwa ada si Umed di sini bikin kedai kopi dan punya ide yang nggak biasa gitu. Habis itu nggak tanggung juga, setelah kumpulan itu dengan tidak resmi, saya mendeklarasikan diri bahwa kedai itu adalah PBI Kadam Unofficial. Karena segelintir cerita
saya tahu bahwa PBI Kadam nggak ada tempat untuk kumpul-kumpul. Nah, hebatnya lagi, pernyataan unofficial itu diamini beberapa alumni, bahkan sering dari 2014 itu. Hingga ada embrio, versi kami embrio ngumpul 3 dekade itu mau nggak mau ada obrolan di sana. Ada beberapa angkatan senior yang sering ngopi juga datang, hingga pas saya nggak tahu persisnya bulan apa di 2015 direncanakan KUM, dan KUM terlaksana di akhir tahun 2015, Desember kalau nggak salah waktu itu. Kedai kami pun bikin stand, kita juga bertemu dengan teman-teman alumni yang lain. Tentu saya di sana menjadi bagian juga, salah satu bagian gitu. Dari video, jadi voice over di video KUM, jadi admin untuk beberapa medsosnya, untuk merecall dan segala macam lah gitu. Dari KUM, hebatnya lagi 2016, saya dan keluarga cenderung betah di sini. Akhirnya keluarga dari Bandung diboyong ke Garut, ngontrak dulu waktu itu. Rumah di Bandung ditawar-tawarin. Terus mertua juga kebetulan betah di Garut tuh, karena mertua orang Bukit Tinggi, ngerasa Garut itu sepi, dingin, airnya banyak, jadi kayak di kampungnya gitu. Jadi mereka betah di sini. Gitu. Setelah KUM, saya jadi orang Garut, urusan alumni bisa jadi udah aja beres gitu. Nah, saya di kedai karena public space, banyak juga bergaul, bergabung dengan pegiat-pegiat kreatif juga gitu. Yang di Garut ini, sampai bikin event gede, bikin kegiatan yang katakanlah belum ada sebelumnya gitu. Di kedai itu, bedah buku, bedah lirik, bedah film, nonton bareng, dan macam-macam lah, bahkan mini gigs juga ada gitu. Nah, dari bikin kedai itu 2016 saya udah di sini, menghasilkan ada kerjasama atau bantuan dari Bekraf saat itu di tahun-tahun berikutnya, namanya Garut Creative Hub. Dapat bantuan kurang lebih senilai 2 miliar lebih, dan itu berupa ngebangun fasilitas sekaligus alat yang bergerak di video sama fotografi. Setelah dari GCH, kenapa saya balik lagi? Oh iya, jadi GCH karena itu non komersil, kebetulan ada beberapa alumni yang sedang membangun atau membesarkan salah satu pesantren di pinggiran Bagendit. Saya karena merasa merasa punya kepedulian, butuh juga portofolio, menawarkan untuk bikin konten video-video yang akan dikerjakan di sana. Apalagi punya pikiran bahwa ini di pinggir Bagendit suatu saat bakal jadi ramai, dan kami dari GCH punya kontribusi juga di sana gitu. Tapi takdir berkata lain, para alumni nggak semuanya diteruskan di sana. GCH pun jalan sendiri lagi, hingga kemudian saya secara nggak langsung, karena memang dipaksa gitu, diajak oleh salah satu alumni itu untuk ke Doarkom, tepatnya ke Cipeje. Pertama, kedua diajak, nggak mau. Ketiga diculik. Akhirnya ya ke Cipeje, dengar-dengar lagi bikin jembatan. Ada lahan sekitar berapa hektar lah gitu. Pengen dijadikan sebagai kelas alam atau outing kelas yang nantinya jadi daya tarik tersendiri, bisa jadi kelebihan untuk Doarkom atau untuk menarik pihak luar gitu. Karena saya dianggap sebagai orang yang tukang beride, banyak pengennya didaulat lah tahun 2019 awal kalau nggak salah itu, untuk mengurus Cipeje dengan pola kontrak lah, kayak tukang gitu, kontraknya per hari dikasih berapa beres dan segala macam. Berjalan Cipeje,
dengan berbagai dinamikanya, saya otomatis sering juga masuk ke wilayah Daul Arkom sini, pernah bertemu dengan salah seorang staf. Dia bilang bahwa di DA pun baru diresmikan Medcom Santri saat itu. Jadi kalau misalkan ente di GCH, bantuan atuh. Medcom Santri G sama bergeraknya di bidang video dan fotografi. Sempat kepikiran untuk bikin semacam silabus gitu, kerjasama, dilatih karena saya dan GCH punya alat, santri pun sebagai objeknya gitu, audiens gitu, untuk lebih bisa maju lagi lah, maju dalam artian karena kolaborasi ya, sama-sama di apa namanya, diangkat. Nah, tapi obrolan itu hanya sebatas obrolan, udah 2019 akhir, karena di GCH saya pun salah satu formatur, pengide juga. Balik lagi jadi kayak semacam 2018 pernah nawarin suatu konsep ke salah satu perusahaan pengoboran di Garut ini. Nah 2019 akhir tuh di ACC. Jadi semacam pengelolaan sistem ekonomi kreatif itu seperti apa. Si objeknya kopi, lahannya di mana, yang nantinya jadi ke desa wisata, terus aktivasi BUMDes dan segala macam. Saya nggak bisa bergerak di dua kaki, akhirnya saya pamit 2019, diuruslah itu si dari perusahaan tambang itu. Sayangnya baru aktivasi kayak semacam resmi Desember lah, mundurin diri misalkan dari DA, Januari prepare, Februari aktif, Maret udah pandemi. Akhirnya ya nggak ada kerjaan lagi, diputus semua, nggak dilanjutin, nggak ada kabar, saya di rumah otomatis. Tapi ada hikmah juga, ada hikmahnya dalam artian bisnis kecil-kecilan saya, makanan kemasan di rumah itu jadinya cukup banyak pembeli. Karena si pandemi pas awal-awal terutama begitu bikin orang kelimpungan lah. Dan pilihan yang paling logis adalah makanan kemasan gitu. Puasa saya dipanggil lagi sama mantan dulu di Cipeje. Mantan bos, mantan dunungan, mantan atasan. Tapi modusnya waktu itu Pak Kiki yang sekarang menjabat sebagai wakil mudir bidang ekonomi bilangnya, "Med, ker di mana?" "Di rumah." "Bisa ke DA?" "Aya naon Pak Ki?" "Eta buku anu punya Pak Kiki karya Buya Miskun mau diambil katanya." "Oh ya udah tuh, nantilah habis taraweh saya ke sana." Malam-malam ke sini, ternyata di sini udah ditunggu sama Pak Giri juga, mantan bos satu lagi gitu. Nggak banyak cerita, basa-basinya sebentar aja, nanyain bagaimana rendang laku atau enggak, kondisi keluarga dan segala macam, karena saat pandemi itu pertanyaan sehat atau enggak tuh awal-awal sangat-sangat urgent dan krusialnya. Akhirnya disodorin lah sebuah konsep untuk bisa survive dan kalau bisa lebih baik di masa pandemi, yaitu bikin video pembelajaran. Tanda petik saya diajak gabung dengan referensi karena saya dianggap dulu, karena sering ngobrol juga ya dulu waktu di Cipeje, lagi nyantri pernah jadi juara tulis cerpen 2 tahun berturut-turut, sorry. Terus kalaupun di sosial media saya cukup punya karakter yang aman lah, bagus enggak, keren enggak seperti Fahad juga, enggak sehebat Raja Juli Antoni, enggak semenyejukkan Adi Hidayat gitu. Enggak, cuman dianggapnya tuh aman untuk angkat karakter. Nah, tawaran itu namanya adalah Medcom, media komunikasi. Saya langsung keinget obrolan sama aparatur yang beberapa tahun lalu. Lah, Medcom kan sudah ada di DA dan segala macam anu. Tapi beda lagi, ada Medcom Santri. Ini mungkin humas online, tapi bahasanya jadi Medcom gitu. Dipanggil ngobrol dan segala macam. Saya semacam nemu suatu hal yang wah gitu. Kenapa wah? Karena mau nggak mau saya juga sering merasa khawatir, bahkan nyinyir gitu. Di dunia media sosial itu, di dunia maya itu, nama Daul Arkom tuh di searching banyak. Cuman
nggak ada akun yang bertanggung jawab. Akun Facebook lebih dari 5, tapi nggak tahu siapa yang bikin. Tapi kan akun page sama grup itu sampai sekarang sering di-mention, sering di-tag, sering ditanya gitu. Cuman sayangnya belum ada yang respon, nggak ada yang respon, nggak ada yang jawab, nggak ada yang bertanggung jawab. Nggak ada admin lah. Ya bisa jadi kan itu dari alumni yang ngerasa masih punya keterikatan, setahun atau bisa beberapa bulan masih kene fokus untuk ngurus si akunnya, tapi kemudian hilang gitu. Lain cerita, nah, saya diundang ke sini tuh diajak untuk ngurus itu, untuk lebih bertanggung jawab. Makanya muncullah Darul Arqam Official. Ya bisa jadi obrolan saya sekarang ini lebih ke arah bahwa oke, yang Darul Arqam Official itu yang memang bertanggung jawab, yang diurus langsung dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pondok. Kalau yang lainnya itu enggak gitu. Untuk apa sih adanya Medcom? Itu tadi, untuk merespon kegiatan ataupun ketika santri diliburkan. Bikin video pembelajaran, bagaimana caranya guru juga tidak harus selalu capek dengan Zoom dan Google Meet misalkan gitu. Terus juga kita bikin, dulu project pertama itu adalah bikin wisuda online. Wisuda kalau di sini tap antri lah kayak gitu. Bagaimana bisa disiarkan langsung di Facebook, di Zoom, dan di aplikasi medsos lainnya. Kalau harus sombong, bisa jadi di tataran Garut mah nggak ada yang ngalahin lah. Terbaik waktu itu. Karena dengan kekuatan jejaring alumni juga gitu, kami jadinya membentuk tim di Medcom itu. Kita bikin semacam streaming. Untuk masyarakat Garut saat itu bisa jadi masih jarang. Bahkan di Jabar pun kita lihat referensi di YouTube, wisuda online tuh, ya betul nggak banget gitu, kita mah ya lumayan lah waktu itu teh gitu. Terus dengan adanya si Medcom otomatis jadi sebuah jawaban. Guru jadi bisa dibikinin video, terus kegiatan-kegiatan lain kayak misalkan bagi rapor, tablik akbar dan segala macam itu bisa streaming, dan itu jawaban. Tapi sebagaimana kehidupan bahwa sebuah jawaban tidak berhenti di jawaban kecuali kita mati gitu. Nah, jawaban itu teh ternyata adalah permasalahan baru. Bagaimana pondok dengan adanya Medcom sangat terbantu, tapi juga jadi kalau bahasa Sunda mah ngagampilkeun. Bikin video sekarang bikin nanti kudu beres. Konsepnya pengen kumaha maranehanana misalkan. Kayak misalkan too much information lah. Bikin video tuh pengen ini masuk. Padahal dari sisi kami itu enggak. Terbukti dengan video pembelajaran, satu mata pelajaran yang disampaikan 2 jam di kelas. Dari sistem video itu hanya 8 menit, 7-8 menit. Nah itu jadi permasalahan lah. Banyak kebaruan-kebaruan yang memang mesti diluruskan ke depannya gitu. Ya, harapannya supaya nanti ke depan semuanya bisa enjoy, bahwa Medcom bisa jalan, nama baik DA bisa terus moncer gitu melalui medsos. Karena DA tuh 40 tahun, baru sekarang punya media sosial resmi. Bandingkan beberapa banyak sekali pesantren yang baru 2-3 tahun, belum nyampe 10 tahun lah, paling banter 5 tahun, karena dia banyak ngiklan, banyak posting, banyak mengabarkan di medsos, dia udah maju pesat gitu. Nah, Darul Arqam tuh sekarang udah punya ini. Jadi secara nggak langsung si Medcom ini tuh baru 1,5 tahun. Saya sebagai punggawanya, ada beberapa tim juga yang membantu, yang ikut berpartisipasi. Sejauh ini bisa dibilang ya bukan mau ini ya, karena harus objektif juga. Pujian banyak datang, terutama terkait dengan medsos dan informasi yang disajikan. Instagram, Facebook, sama YouTube. Dan untuk inovasi sejauh ini kami memimpin. Yakinlah
Sok. 1 tahun setengah ini Medcom ada, bisa jadi sudah menelurkan banyak sekali karya yang cukup keren lah. Pujiannya banyak. Lihat aja di akun-akun kami di YouTube, di Instagram, ataupun di page Facebook. Mungkin nanti ke website. Nah, ini juga ada berkah pandemi itu karena beberapa yang ikut di Medcom itu adalah para alumni. Bagaimana jejaring alumni bermain, ikut membantu membesarkan Daul Arkom gitu. Ya mungkin dari sisa-sisa yang 2015, bukan sisa tuh ya, dampak 2015, ada KUM 2018, ada hijrah, meskipun saya lagi riweh-riwehnya di luar waktu hijrah gitu. Nah, bisa jadi itu tuh masih kerasa dan sebetulnya mereka masih pengen ketemu, kangen, apalagi pandemi sekarang. Mudah-mudahan lah tahun depan kalau misalkan sudah agak longgar banget, meskipun pandeminya nggak hilang sama sekali, tapi udah longgar banget, mungkin bisa aja kita bikin suatu kumpulan dan diprakarsai oleh Medcom ini sendiri. Saya secara pribadi alumni, sekarang ngurus di Medcom. Bikin video ini pun bukan video pertama, sudah banyak videonya, silakan lihat di YouTube. Nah, siniar kali ini pun anggaplah siniar atau podcast atau vlog atau obrolan apapun bisa jadi bakal jadi suatu program ke depannya. Ini bukan yang pertama untuk video yang dikerjakan oleh Medcom. Lihat saja di YouTube banyak banget video-video yang udah kita bikin lah, kegiatan-kegiatan DA, unboxing tahun kemarin ketika sama sekali nggak boleh survei gitu. Nah, saya dan teman-teman bikin kegiatan ini pun bisa dinamakan Tata Kalam, yang ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan episode pertama ini adalah tentang Medcom. Tadi saya cerita tentang Medcom, bagaimana sejarahnya, bagaimana kejadiannya, dan harapannya seperti apa, kayak gitulah. Terakhir, saya selalu ingat dan terinspirasi dari seorang komika nasional, internasional bahkan bisa jadi, yaitu komika Panji. Dia selalu bilang, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Terjemahkan saja.